Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Wardatul Sholihah dari Prodi PGMI 6A NIM 210201055. Di sini saya akan memaparkan resum tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu tentang sejarah dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkan BK yang dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali dari sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Yang selanjutnya yaitu konsep bimbingan. Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Bernard Fulmer mengemukakan bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Bimbingan merupakan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk memahami dan mengetahui permasalahan yang dialami oleh individu. Yang selanjutnya yaitu konsep konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang berujung pada terrealisasinya masalah yang dihadapi klien agar kita dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Konseling merupakan proses pemberian bantuan secara intensif dan sistematis dari seorang konselor kepada kliennya dalam rangka pemecahan sesuatu masalah agar klien mendapat pilihan yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu hubungan bimbingan dan konseling. Ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Kedua istilahnya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Yang kedua yaitu berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerja. Bimbingan merupakan pendidikan, sedangkan konseling merupakan psikoterapi. Yang ketiga yaitu berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu, keduanya tidak bisa saling terpisahkan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan konseling dan psikoterapi. Bromer dan Shortrom mengemukakan bahwa konseling yaitu untuk klien, gangguan yang kurang serius, masalah jabatan atau pendidikan, berhubungan dengan pencegahan, lingkungan pendidikan, dan non-medis. Yang psikoterapi yaitu untuk pasien, gangguan yang serius, masalah kepribadian dan pengambilan keputusan, berhubungan dengan penyembuhan, dan lingkungan medis. Yang selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan, fungsi preventif dan kuratif atau pencegahan dan perubahan, fungsi pemahaman, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi fasilitasi, dan terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Dan selanjutnya yaitu landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama landasan filosofis, yaitu berkenaan dengan pandangan terhadap makna atau hakikat manusia. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, berkenaan dengan pemaknaan terhadap interaksi antara manusia dan kelompoknya atau komunitasnya. Yang ketiga yaitu landasan psikologi, berkenaan dengan pemahaman terhadap makna yang memiliki fitrah kehidupan sebagai makhluk berpotensi. Yang keempat yaitu landasan religius, berkenaan dengan nilai-nilai atau pemaknaan manusia sebagai makhluk bermoral dan memiliki etika baik dengan motif individu, orang lain maupun dengan Tuhan.
Yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah. Definisi BK perkembangan. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan satu kesatuan kata. Bimbingan dan konseling di sekolah secara umum dimaknai sebagai proses perkembangan, proses pendampingan terhadap peserta didik jangan sampai mengalami permasalahan dalam belajar dan proses membantu peserta didik yang mengalami permasalahan belajar. Bimbingan konseling perkembangan adalah suatu program bimbingan konseling yang dititik beratkan memberi pertolongan pada siswa dalam menghadapi tugas perkembangan dan masalah-masalah untuk memandirikan mereka. Dengan keadaan ini, seorang konselor beserta guru berpengaruh penting dalam proses belajar siswa dalam kehidupan di sekolah. Dan selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan di mana ia hidup, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Merencanakan kehidupan masa depan individu sesuai dengan tuntunan dunia saat ini dan masa depan. Yang keempat, membantu anak dalam mengembangkan cara pemahaman dan sikap hidup yang sehat baik terhadap diri sendiri ataupun lingkungan. Yang kelima, menguasai keterampilan sosial, pribadi, dan belajar yang diperlukan sesuai taraf dan kebutuhan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu karakter BK di sekolah. Yang pertama, membina hubungan empati dan kepercayaan dengan siswa. Yang kedua, memberikan layanan penerimaan dengan berbasis solusi. Yang ketiga, menyediakan konseling individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan program BK yang komprehensif. Yang kelima, mengelola informasi yang sensitif. Yang selanjutnya yaitu struktur program BK perkembangan. Struktur program BK perkembangan adalah sebuah kerangka atau rencana yang digunakan untuk mengorganisir semua aktivitas, metode, dan sumber daya yang diperlukan dalam memberikan bimbingan dan konseling perkembangan pada seorang atau kelompok individu. Berikut ini beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam struktur program BK perkembangan. Yang pertama, layanan dasar bimbingan merupakan inti dari program, memberikan bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan kelompok untuk membantu perkembangan diri secara optimal. Yang kedua, layanan responsif bertujuan untuk menginterview masalah pribadi siswa yang segera muncul dan berkenaan dengan masalah sosial pribadi atau karir. Yang ketiga, sistem perencanaan individu membimbing siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi sendiri. Yang keempat, layanan dukungan sistem memberikan bantuan secara tidak langsung melalui kegiatan manajemen untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Ini termasuk pengembangan profesional, hubungan masyarakat, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi program bimbingan perkembangan. Evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling direncanakan dengan baik oleh konselor. Dalam evaluasi program bimbingan pertumbuhan anak, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan program, yaitu harus memperhatikan tugas perkembangan sesuai dengan permasalahan siswa. Yang kedua, pelaksanaan program, yaitu menyusun rancangan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Yang selanjutnya yaitu evaluasi program, yaitu bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.